Modul 3 Manufacturing System Design. Next. Untuk beberapa komponen kami, yaitu komponen rangka badan, rangka pengait, tempat duduk, meja makan, dan beberapa alternatifnya. Next. Untuk keputusan mesin dan metode produksi, kami memilih proses pembuatan part bahan plastik dengan menggunakan metode injection molding. Untuk pembuatan kerangka aluminium alloy dengan die casting dengan menggunakan mesin yang tertera pada PPT. Next. Untuk pembuatan kursi menggunakan metode cutting and sewing. Untuk proses penggabungan semua part atau assembly menggunakan mechanical fastening dengan menggunakan mesin yang tersedia di PPT. Untuk raw material alternatif, kami memiliki beberapa alternatif dengan alasannya yang saya tampilkan di PPT. Next. Untuk para series proses dengan P12 yang terakhir, di mana proses packaging portable high chair tersedia di PPT. Next. Untuk cross-functional process, di mana ada beberapa part, yaitu warehouse, quality check, operasional mesin, supplier, procurement, dan customer, yang di mana portable high chair production dibagi menjadi 3 fase, yaitu pra-proses, proses, dan finish, yang di mana terbagi menjadi 2, yaitu jika sesuai packaging, masuk kategori packaging, tidak sesuai. Jika tidak sesuai, akan masuk dengan waste effect. Next. Untuk flowchart ada di PPT, yang di mana purchasing, procurement, and marketing, supplier, operator production, quality check, dan warehouse, yang di mana di bagian warehouse akan terbagi menjadi waste, defect, and packaging jika sesuai dan tidak sesuai dengan SOP. Next. Untuk penjelasan dari lini produksi tadi sebelumnya, yang di mana P12 adalah proses akhir, yaitu proses assembly portable high chair. Next. Untuk perhitungan metric cycle time, yaitu berikut time cycle sama dengan TO tambah TH tambah TT. Untuk perhitungan cycle time mass production di sama dengan max TO ditambah TR. Next. Untuk production rate didapatkan perhitungan TB sama dengan 10. Dengan dengan TB sebelumnya kita mendapatkan nilai TP sama dengan 2,5. Next. Setelah menghitung TP tadi, kita mencari nilai RP sama dengan 24. Dengan RP yang kita dapat mencari rate mass production yang di mana RP sama dengan 6. Next, untuk equipment reliability, di sini kami mendapatkan MTBF 4091,4 jam, MTTR 6 jam dengan nilai availability. Untuk P4, MTBF 4091,4 jam, MTTR 6 dengan availability rate 99,85%, dan sisa lini produksi tersedia di tabel berikut. Next. Untuk utilitas mesin, yang di mana tiap produksi memiliki mesin, yaitu P2 menggunakan proses injection part, P4 pembuatan part tempat duduk, P5 pembuatan tempat rangka pengait, P7 pembuatan rangka, P1 cutting and sewing, P3 proses assembly tempat duduk, P6 proses assembly rangka pengait, P12 proses assembly portable high chair. Next. Untuk manufacturing lead time, di sini di tiap kode kami tampilkan dalam bentuk tabel. Next. Untuk number of workstation, di sini untuk studi literaturnya, di mana kami mendapatkan nilai N sama dengan 1,82 atau kami sederhanakan menjadi 2. Next. Untuk material handling selection, ada beberapa yang kami gunakan, yaitu kebanyakan adalah forklift dan conveyor. Next. Untuk mesin cost pada tahun 2025 dengan total 868 juta sekian, dan di tahun 2030 425 juta sekian. Untuk total cost rekapitulasi untuk 2025 sampai 2034 yaitu 2 miliar 921 juta 628 ribu 340 rupiah. Untuk material handling cost untuk 10 tahun ke depan 1 miliar 366 juta 355 ribu. Next. Untuk penutupan lokasi pabrik, kami memiliki pembebanan yang yaitu akses sumber bahan baku dengan persentase 25%, letak pasar produk 20%, biaya lahan properti 15%,
ketersediaan energi dan utilitas 10%, tenaga kerja 15%, akses transportasi 10%, regulasi pemerintah daerah 5%. Next. Untuk hasil akhirnya didapatkan Z yang paling besar adalah ZJIIP di daerah Gresik dengan nilai 8,5. Next. Selanjutnya akan dilanjut teman 4 saya. ini itu manufacturing system desain. Kemudian di sini ada data agregat produksi sampai tahun 2034. Kemudian ini ditambah dengan defect sampai 2034 juga. Dan untuk safety stock kita menggunakan juga pengecekan distribusi dan berdistribusi normal. Didapatkan safety stock sebesar 56 dan seterusnya. Dan ini sudah ditambah dengan safety stock dan defect. Sumber worker capacity-nya sebanyak 4. Untuk di sini ada biaya agregat termasuk hiring cost, firing, manufacturing, dan lain sebagainya. Untuk overtime sebagai berikut, dan disertai juga inflasi dan payroll cost. Di sini menggunakan shortage cost sebesar 8.000 sekian, dan di samping ada total biaya produksi dan inventory cost juga. Untuk biaya manufacturing cost sebagai berikut sampai tahun 2034, dan firing cost sebesar 20 juta sekian, dan hiring cost sebesar 5 juta per pekerja. Untuk agregat level strategi sebagai berikut dengan total 15 juta, dan untuk agregat case strategi sebesar 2 miliar, dan untuk agregat strategi sebesar 1,8 miliar. Dan untuk MPS-nya di sini per minggunya 1023, dan untuk customer ordernya sebanyak 769 unit per minggunya. Untuk cloud sizing-nya di sini totalnya 820 dengan jumlah worker 41 dan 45. Di sini merupakan tabel MPS sampai 1 tahun saja 2024 2025. Ini materi MRP, total materialnya ada biaya, biaya order, lead time, dan satuannya di sini sudah tercantum. Untuk metodenya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan metode silver meal dipilih karena memiliki total cost yang paling rendah. Di sini ada total recapitulation-nya dari untuk menentukan MRP. Kemudian lanjut di modul 5. Selanjutnya modul 5 ini Designing and Managing Quality. Next slide. Pada produk quality ini kita ada 8 quality dimension, yaitu performance, feature, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetic, dan perceived quality. Setiap quality dimension ini memiliki quality characteristic sendiri, type of characteristics, step standard, value of quality characteristic, unit of quality characteristic, dan measuring tool. Selanjutnya critical to quality, ya ini merujuk pada elemen kunci dalam manajemen kualitas yang mengacu pada atribut spesifik yang berdampak signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dalam contohnya, final produk kita ada portable high chair, memiliki 5 critical quality, dipecah lagi menjadi KPOV-nya, dan lalu KPOV lagi bisa di breakdown untuk mengetahui KPIV dari KPIV tersebut. Next slide. Selanjutnya defect mechanism. Pada defect mechanism ini kita membuat tabel defect tolerance and description, yang dimana dalam contoh quality performance memiliki toleransi sebesar 2,2 Hz, yang defect description-nya ya ini 2,5 sampai 2,2 Hz merupakan batas stabilitas kursi. Selanjutnya problem identification menganalisis dengan metode 4M+1E alasan kegagalan produk, ya ini 4M+1E adalah man, machine, method, dan material plus environment. Selanjutnya setelah dibuat problem identification, kita bisa membuat fishbone sesuai dengan metode 5M+1E tadi. Selanjutnya ada quality management, dibagi menjadi 2, itu quality objektif dan quality policy. Pada P2SABI memiliki quality objektif, ya ini mencapai tingkat keamanan produk yang maksimal sesuai dengan standar keselamatan internasional untuk produk bayi menggunakan standar ASTM F1235-18. Untuk quality policy-nya kita ada 5, yaitu kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional, peningkatan berkelanjutan dalam proses produksi, pengujian dan verifikasi produk yang ketat, kepuasan pelanggan sebagai fokus utama, transparansi dan komunikasi dengan konsumen. Next slide. Selanjutnya pada quality policy tadi bisa dicapai dengan melakukan quality prosedur pada setiap quality policy-nya, yang bisa di-breakdown lagi menjadi tas-tas yang harus dilakukan.
yang dilakukan oleh PIC terkait. Selanjutnya pada quality policy tadi harus juga ada quality certification sebagai standar sertifikasi kualitas. Contohnya pada quality policy kepatuhan terhadap standar keamanan nasional, kita menggunakan SNI 7617 TT2 2010, yakni persyaratan keselamatan kursi anak untuk keperluan makan. Next slide. Selanjutnya pada modul 6 yakni human resource. Yang pertama ini adalah business life cycle yang merujuk pada komponen penting dalam perencanaan strategis Wasabi untuk produk portable high chair. Produk portable high chair. Next slide sebelumnya. Dalam business life cycle ini kita bagi menjadi 3 stage, yaitu introduction, growth, dan maturity. Setiap stage ini memiliki karakteristik peningkatan market yang berbeda dikarenakan kita menggunakan pendekatan konservatif sehingga growth-nya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya pada struktur organisasi, Wasabi menggunakan organisasi tipe struktur organisasi fungsional yang memiliki alasan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perkembangan bisnisnya, kita fokus pada introduction dan growth, yaitu pada tahun 2025 sampai 2030, fokus pada efisiensi, penggunaan keahlian, pengawasan dan kontrol, pengambilan keputusan. Dan untuk mengatasi kekurangan pada struktur organisasi fungsional, kita bisa meningkatkan koordinasi antar departemen, mengurangi potensi konflik, meningkatkan fleksibilitas, dan mendorong inovasi. Next slide. Selanjutnya adalah struktur organisasi pada introduction stage yang dibagi menjadi 5 divisi dan dibagi lagi menjadi subdivisi. Next slide. Pada struktur organisasi yang di growth stage, ada penambahan pada divisi sales dan information technology. Next slide. Pada maturity stage, ada penambahan pada subdivisi sales dan information technology, yakni sales dan cyber security. Selanjutnya pada job analysis digunakan untuk analisa jabatan dari seluruh kegiatan atau aktivitas dalam kegiatan personalia termasuk psikologi industri atau organisasi. Job analisis pada masing-masing jabatan berubah sesuai dengan fase business life cycle. Pada contoh ini kita menggunakan contoh job description dari CEO yang dimana ada recommended salary, job code-nya apa, term of employment, job summary, key responsibility, dan juga ada job specification sebagai berikut. Next slide. Selanjutnya kita membuat manpower planning. Ya, ini merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pada introduction stage, kita memiliki total manpower planning sekitar 62. Next slide. Pada growth stage, memiliki penambahan sekitar 20 menjadi 82 orang, ya ini ada penambahan pada indirect labor dikarenakan ada penambahan divisi. Selanjutnya pada maturity stage, penambahan 3 orang pada indirect labor menjadi 85 orang. Selanjutnya pada performance measurement digunakan untuk penilaian suatu pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Analisis performance measurement menggunakan BNS scorecard yang mengacu pada visi dan misi Wasabi yang telah ditetapkan di modul 1 pada bagian 141 dan 142. Next slide. Setelah membuat tabel berikut, kita breakdown lagi untuk mengetahui KPI-nya. Next slide. Selanjutnya pada subbab selanjutnya ini worker compensation. Yang pertama kita membahas gaji pokok. Pada gaji pokok ini kita menggunakan acuan upah minimum Kabupaten Gresik sebagai tempat perusahaan operasi Wasabi. Rincian gaji pokok dapat dilihat pada tabel berikut. Next slide. Kenaikan gaji per tahun dilakukan dengan analisa data historis 10 tahun sebelumnya dari tahun 2015 sampai 2024 yang menggunakan rumus persentase kenaikan UMK tahun terbaru dikurangi UMK tahun sebelumnya dibagi UMK tahun sebelumnya dikali 100%. Next slide. Didapatkan rata-rata kenaikan sebesar 6% per tahun. Next slide. Bonus pekerja kita menggunakan sekitar 7,5% per tahun yang didasarkan pada referensi share below. Next slide. Pada tunjangan pekerja kita membagi menjadi 6, yaitu tunjangan hari tua, tunjangan jaminan kematian. Next slide.
tunjangan jaminan kesehatan, tunjangan jaminan pensiun, tunjangan hari raya. Next slide. Selanjutnya setelah hal-hal tersebut dilakukan, kita membuat rekapitulasi komponen biaya yang terdiri dari job position, gaji pokok, tunjangan, pengusaha pajak, pajak PPh, bonus, dan juga kita jumlah semua menjadi jumlah penghasilan, sehingga kita mendapatkan penghasilan bersih per bulan. Next slide. Selanjutnya adalah modul 7, ini perancangan fasilitas. Next. Tahap 1 yakni analisis lokasi pembangunan. Yang pertama adalah analisis secara geografis dan terletak pada Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk yang selanjutnya adalah keunggulan strategis, yakni aspek logistik dan ekonomi. Untuk dukungan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat, yakni melalui Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2019 dan fasilitas kepabean. Untuk prospek pengembangan JP sebagai lokasi pabrik, ada beberapa keuntungan yang dapat diberikan kepada pabrik, yakni 1. Potensi ekspansi bisnis dengan tersedianya lahan kosong yang luas. 2. Kemudahan. Untuk yang tahap kedua, yakni analisis desain fasilitas, terbagi menjadi 3 fase, yakni pre-construction dan construction, operational development. Berikut ada teman-teman. Next. Selanjutnya ada analisis kebutuhan uang. Next. Untuk analisis kebutuhan luas harus memperhatikan beberapa hal berikut. Next. Berikut ini merupakan contoh perhitungan kebutuhan luas pada ruang CO di fase pre-construction and construction. Next. Dan berikut ini merupakan ruang CO di fase operasional. Jadi ada perubahan di sini, yakni terdapat penambahan sofa sehingga diharuskan ada penambahan luas pada ruang CO di fase ini. Next. Untuk fase develop, activity relationship dibagi menjadi 3, yakni keseluruhan, nanti produksi, dan office. Berikut ini adalah ARC keseluruhan dari ketiga fase tersebut dan tidak ada perbedaan di antara ketiganya. Next. Untuk office juga sama, dan untuk nanti produksi juga sama. Next. Sebelumnya. Nah, untuk office ini ada perbedaan, yakni ada penambahan 3 departemen baru, yakni ruang CCO, sales, IT. Penambahan ini dilakukan di fase operasional sampai development. Next. Berikut ini adalah ARD keseluruhan dari fase pre-construction and construction. Bisa dilihat di sini disesuaikan dengan ARD yang ada. Next. Output dari ARD adalah worksheet, yakni ditujukan untuk kemudahan agar dapat disusun menjadi SFD pada tahap selanjutnya. Next. SFD atau Space Relationship Diagram merupakan visualisasi kedekatan antar departemen sesuai dengan ukuran sebelumnya. Di sini pada ketiga fase tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa penambahan, yakni di departemen office dan lantai produksi. Next. Selanjutnya kita running block plan dan hasilnya seperti ini, bisa dilihat. Next. Untuk selanjutnya kita membuat desain, dan desainnya seperti ini, tapi kita lihat parkir, ada warehouse dan lain-lainnya. Next. Tahap kelima yakni rekapitulasi biaya. Untuk tahap pre-construction and construction ini ada izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, tanah, dan golongan B. Dengan grand total sebagai berikut, dapat dilihat. Next. Untuk fase kedua, golongan B dengan izin perizinan sebelum mendirikan bangunan tidak dicatat, hanya golongan C di sini. Terus untuk fase ketiga juga sama, ada penambahan di golongan C dengan sebagai berikut.
Dari rekapitulasi biaya pajak satu, biaya atas pembangunan pabrik berkontribusi sangat besar terhadap pengeluaran perusahaan sebesar 82% dari total anggaran yang terdiri dari pembelian tanah, kontrak vendor, perizinan, dan lain-lain. Pada fase 2 dan 3, rekapitulasi biaya hanya berfokus pada penambahan ruang departemen seperti IT, sales, serta penambahan furniture sebagai sarana kerja pada karyawan PTWC. Next. Modul 8, Supply Chain Planning. Jadi menggunakan value chain framework yang dimana support activities terdiri dari 4, yaitu infrastruktur, teknologi development, human resource management, procurement. Untuk primary activities terdiri menjadi 5, yaitu inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service. Yang dimana margin menjadi value for customer. Next. Untuk primary activities, yang pertama inbound logistik, yang dibagi menjadi penerimaan material bahan baku khusus yang memenuhi standar keamanan baik. Yang kedua, efisiensi penyimpanan bahan baku di gudang disertai pemantauan kualitas ketat. Untuk yang kedua, operation, produksi otomatis berteknologi presisi tinggi untuk kualitas dan keamanan produk. Dua, produksi semi otomatis dengan pekerja terlatih untuk detail ergonomis dan kenyamanan produk. Tiga, quality control hasil produksi berstandar internasional ASTM F123518. Yang ketiga, outbound logistik. Distribusi produk dengan kemasan yang kokoh dan memudahkan penyimpanan dan pengangkutan. Yang selanjutnya, penyimpanan finished goods di gudang bersistem pelacak untuk memastikan keamanan. Selanjutnya, optimasi rute distribusi yang efisien. Untuk keempat, marketing and sales. Strategi pemasaran yang menekankan keunggulan probabilitas, keamanan, dan kepraktisan produk. Selanjutnya, kolaborasi produk dengan industri terkait seperti hotel dan resto. Yang selanjutnya, pendekatan pemasaran sebelumnya. Backward. Pendekatan pemasaran yang menargetkan segmen keluarga urban dan pecinta travel. Yang kelima, service, menyediakan informasi interaktif terkait instruksi penggunaan dan perawatan produk, menyediakan kontak customer care yang responsif, memberikan garansi pada produk. Next. Untuk support activities adalah infrastruktur pendukung untuk aktivitas utama pada proses manufaktur. Yang pertama, infrastruktur, kontrol manajemen untuk optimasi kinerja produksi, kualitas, dan keuangan. Mengadakan program CSR yang mendukung yang kedua, teknologi development, yang ketiga, human resource, yang keempat, procurement. Next. Untuk distribusi strategi, kami memiliki beberapa aspek, yaitu tipe fungsional dan tipe inovatif. Untuk melakukan identifikasi 6 komponen sebagai penentuan strategi supply chain, yaitu strategi efisien dan strategi responsif yang dimana dilampirkan di tabel. Next. Untuk jenis strategi distribusi, kami memilih beberapa strategi distribusi dan definisi cost factor dan service factor. Next. Untuk penentuan strategi distribusi dengan kriteria dan subkriteria kami tampilkan di tabel. Next. Setelah pembobotan lebih lanjut, secara keseluruhan hasil analisis mengindikasikan bahwa model penyimpanan yang melibatkan kontrol langsung dari manufaktur atau direct shipping dan pickup cenderung memberikan hasil yang lebih optimal. Next. Untuk supplier selection setelah pembobotan lebih lanjut, didapatkan dengan nilai 23,249, PT Mitra Angkasa Sejahtera unggul dengan nilai 23,249. Next. Untuk supplier selection dengan beberapa kriteria kami tampilkan di tabel. Next. Untuk supplier bahan baku karet, PT Kirana Migantara direkomendasikan sebagai pemasok terbaik. Next. Untuk bahan baku kain, PT Trisula Tekstil Industri yang menjadi supplier kami. Next. Untuk bahan baku filler, kami memilih PT Multi sebagai supplier kami. Next. Untuk bahan baku plastik dengan pembobotan yang kami analisis, kami mendapatkan PT Surya Indo Utama menjadi supplier bahan baku plastik. Next. Untuk rekapitulasi supplier terpilih PT Wasisabi kami lampirkan di tabel berikut. Untuk retailer selection kami membagi menjadi 3 wilayah, yang di mana wilayah pertama kami memilih Surabaya, Probolinggo, dan Kediri. Untuk wilayah kedua,
Solo, dan Jogja. Yang ketiga ialah Bandung, Cikarang, dan Jakarta dengan pembobotan masing-masing. Next. Untuk transportasi metode, kami memilih metode sewa karena nilai yang paling minimal dibandingkan metode lain yang di mana third party maupun membeli vehicle langsung. Yang di mana jika menyewa mendapatkan cost 1.611 juta. Next. Baik, selanjutnya masuk ke modul 9, ini risk analysis and of social and environment. Next. Nah, Bapak ini untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi, serta mengeksplorasi metode mitigasi sesuai agar dampak yang ditimbulkan dapat dimiliki atau dikendalikan. Next. Nah, yang pertama ada batas wilayah dampak yang pertama penentuan komponen lingkungan, yang mana penentuan komponen lingkungan ini kami lampirkan pada tabel berikut. Next. Selanjutnya penentuan batas wilayah dampak. Sini kami mengambil peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup nomor 16 tahun 2012. Nah, untuk yang pertama ada batas proyek yang di berawal batas proyek proses sabi berada di jalan sekitar Jalan Raya Manyar kilometer 11 Manyarjo, yang jelasnya ada pada gambar. Kemudian untuk batas ekologisnya dilambangkan dengan garis ungu pada gambar ini, yang mana batas ekologis lokasi JIP berada di JIP Gresik yang terletak pada gambar laut terlihat pada gambar. Next. Kemudian ada batas sosial dilambangkan dengan garis biru pada map, dan batas administrasi dilambangkan dengan garis merah muda pada maps ini. Next. Nah, untuk rekapitulasi batas wilayah dampaknya dapat dilihat pada tabel berikut dengan kode-kode seperti dilampirkan pada garis-garis di samping ini. Next. Kemudian yang kedua ada identifikasi kegiatan dan dampak terhadap sosial dan lingkungannya. Yang pertama, di sini kami lakukan pada fase pre-construction. Untuk identifikasi dampaknya dapat dilihat pada tabel. Kemudian matriks yang dihasilkan dari dampak sosialnya dari 1 dan dari 2 seperti yang dijelaskan, dan hasilnya adalah sebagai berikut dengan keterangan sebagai yang ada pada gambar. Next. Kemudian pada fase operasional, dengan langkah serupa diperoleh identifikasinya seperti pada tabel dan juga matriksnya ditujukan pada tabel. Next. Untuk fase development, identifikasinya juga sama seperti ditujukan pada tabel, dan untuk matriksnya serupa dengan pada fase operasional. Next. Selanjutnya untuk matriks penilaian dampak terhadap lingkungan. Nah, penilaian ini disajikan dalam bentuk tabel matriks untuk menggambarkan seberapa besar potensi dan pengaruh dari dampak yang lingkungan yang dikibatkan oleh aktivitas perusahaan pada berbagai aspek. Adapun hasil yang kami peroleh adalah seperti pada tabel berikut. Next. Nah, kemudian yang keempat, matriks rencana pengelolaan dan pemantauan dampak. Yang pertama ada fase construction, dan kami lampirkan kegiatan-kegiatan dan semuanya telah kami analisis pada tabel yang ada pada depan ini. Next. Begitu pula pada operasional dan juga next. Begitu pula pada fase development-nya. Nah, di sini kami jelaskan di kegiatan. Baik, itu selanjutnya ialah inilah rencana usulan program CSR. Yang pertama, kami mengusulkan program lingkungan hidup Green and Clean dengan distribusi dapat dilihat pada halaman ini. Yang kedua ada program peningkatan kesejahteraan ekonomi desa sejahtera. Next. Selanjutnya untuk yang ketiga adalah program kolaborasi Wasabi X Business untuk penyewaan kursi bayi. Distribusi dampak dan estimasinya dapat dilihat. Dan yang keempat adalah program edukasi Wasabi Parenting Class. Next. Dan untuk program CSR yang kelima adalah program Wasabi Product Showcase and CSRD. Next. 9.6 ini manajemen risiko. Yang pertama adalah angkanya menentukan konteks analisis risikonya, yang mana konteksnya adalah kami tentukan pada tabel berikut. Next. Selanjutnya, melakukan asesmen risiko dan identifikasi risiko. Yang pertama, langkahnya ada identifikasi risiko. Identifikasinya telah kami lakukan dan analisisnya kami sajikan pada tabel berikut. Next. Langkah kedua ya analisis risikonya, dan dilakukan dengan analisis perhitungan likelihood-nya dengan kriteria atau skalanya diambilkan pada tabel yang paling atas, dan hasilnya adalah pada 4 tabel berikut ini. Next. Kemudian analisis risiko konsekuensinya sama dengan skala yang dapat tabel paling atas, dan juga selanjutnya hasilnya kami sajikan pada keempat tabel berikut. Next. Nah, selanjutnya evaluasi risikonya, yang mana di sini kita peroleh dengan menggunakan probabilitas dikali dengan likelihood yang kita hitung sebelumnya, dan untuk secara rekapitulasi akhirnya diperoleh nilainya seperti pada tabel yang kami sajikan berikut. Next. Kemudian untuk yang tahap terakhir yakni risk mapping, di mana setelah dilakukan analisis, hasil risk mapping yang diperoleh ialah sebagai berikut, yang di mana ada R6, R9, dan R12 pada alamat certain dan juga moderate, dan begitu pula kode-kode yang lainnya ini. Next. Untuk penanganan risiko,
Di sini telah kami lakukan analisis dan disajikan pada tabel seperti pada halaman ini. Next. Ini merupakan lanjutan dari tabel sebelumnya. Next. Nah, untuk rekapitulasi biaya dari penanganan risiko ini, kami proyeksikan selama 10 tahun ke depan dengan mengambil referensi dari acuan laporan program realisasi TJSL BUMN Semen Buat Toraja tahun 2021, dan adapun tingkat inflasi yang kami ambil sebesar 3% dan untuk totalnya ialah sebesar 9.928.199.000 rupiah. Next. Nomor 10 adalah financial analysis. Di sini planning horizonnya sebagai berikut sampai tahun 2034 dan inflasinya kami memakai menggunakan 2,5. Di sini untuk cost of capitalnya sebagai berikut dan untuk slope of turn-nya dikenakan 8%. Untuk risk of free return-nya 6,4%, untuk annualized rate of return-nya adalah minus 1%, dan untuk equity interest-nya sebesar 5,84%. Dan debt interest-nya sebesar 5,96 dan diperoleh WACC-nya 5 sama. Kemudian untuk minimum profit-nya dan untuk kemarnya didapatkan 37% dan untuk COGS-nya sebagai berikut. Dan untuk di 2025 contohnya. Kemudian untuk direct labor-nya sebagai berikut dan ada manufacturing overhead cost sampai 10 tahun ke depan. Untuk perhitungan COGS per unit ada price dan revenue prediction. Untuk general administration cost sebagai berikut sama-sama 10 tahun. Dan untuk tangible asset termasuk pre-production expenditure, maturity stage, growth stage, dan introduction stage. Dan untuk intangible stage sebagai berikut ada untuk depresiasi sebagai berikut selama 10 tahun didapatkan totalnya untuk stage line, decline balance, dan sum of digit. Untuk amortization sebagai berikut juga termasuk ada ini above berkas selama 10 tahun di breakdown. Capital expenditure didapatkan capexnya dalam 14 juta 14 miliar sekian. Untuk operation expenditure sebagai berikut selama 10 tahun juga dihitung dan dapatkan grand total OPEX-nya. Untuk investment and source of fund ada initial 5 miliar dan 6 miliar untuk bank loan-nya. Untuk debt schedule-nya sebesar 678 sekian dan untuk ending loan balance-nya 6 miliar sekian. Cost of fund di sini provision, interest expense, dan interest during construction. Untuk main installment-nya sebagai berikut dan total installment-nya sebesar 1 miliar sekian untuk tahun 2025. Untuk self funding-nya 6 miliar tadi udah, dan bank loan dan total investment-nya didapatkan sebagai berikut. Untuk financial report di sini sebagai contohnya tahun 2025. Untuk IRR-nya sebagai berikut dan ada net present value-nya digunakan untuk I-nya sama dengan 52% dan satunya 5%. Untuk perhitungan IRR sebagai berikut didapat 0,52 dan didapatkan kesimpulan bahwa tingkat pengembalian yang melebihi ekspektasi minimum perusahaan atau standar industri. Untuk present value dan kumulatif present value sebagai berikut. Untuk payback period dan didapatkan hasil payback period adalah 4,06 tahun dan untuk standarnya kami menggunakan 5 tahun sehingga proyek dianggap layak untuk dilakukan. Kemudian ini untuk yang terakhir adalah sensitivitas analisis. Di sini terdapat 3 parameter yaitu interest rate, pajak, dan juga harga jual yang kami naik dan turunkan dan didapatkan sebagai berikut dan semuanya visible karena di bawah 5 tahun seperti parameter yang tadi. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.